Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Almira Nurcahyola dengan NPM 988240512212104 dari jurusan Sistem Informasi kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, program untuk membuat menu bidang datar yang akan memproses user bisa memilih menu lanjut atau tidak. Nah, di sini saya pertama akan memperlihatkan algoritmanya. Di sini saya ada algoritmanya. Di sini pertama, di sini ada di judulnya, yaitu algoritma menu bidang datar. Di sini kita diminta menghitung luas bidang datar melalui media keyboard, lalu menampilkannya hasil di layar, dan user diminta untuk kembali ke menu atau tidak. Di sini dimaksudkan untuk melakukan looping atau perulangan ketika kita sudah menjalankan projectnya. Lalu di sini ada kamus, di sini ada pilihan dan R termasuk integer, panjang, lebar, hasil tinggi, alas, dan pi sama dengan 3,14 termasuk float, dan ulang termasuk char. Di sini juga ada do, yaitu jawab. Lalu kita masuk ke deskripsinya. Di sini saya membuat output, yaitu berjudul daftar menu bidang datar. Lalu ada output 1 luas persegi panjang, lalu output lagi 2 luas segitiga, dan output 3 luas lingkaran. Lalu di sini kita membuat output juga pilihannya untuk kita memilih di input pilihan 1 sampai 3. Lalu di sini kita membuat switch case. Nah, switch case-nya ini ada pilihan case 1 yang untuk kita output memilih luas persegi panjang. Nah, di sini kita memilih luas persegi panjang. Jika kita memilih luas persegi panjang, lalu akan menghasilkan output, yaitu input panjangnya, kita input berapa hasilnya di keyboard, lalu output lebar juga sama, di input lebarnya berapa, lalu di sini kita masukkan rumusnya, hasil kali lebar. Nah, outputnya lalu keluar lagi hasil perhitungannya, lalu output luas. Nah, input dari hasilnya, dari hasil daripada rumusnya. Lalu break, pindah ke case 2, ke pilihan 2 jika kita memilih 2. Lalu output Anda memilih luas segitiga, lalu output lagi segitiga, lalu diminta output lagi untuk menginput alasnya, input alas, lalu output untuk meminta input tinggi, lalu input tingginya. Di sini juga ada rumusnya 0,5 dikali alas kali tinggi untuk luas segitiga. Lalu output hasil perhitungannya, lalu output luas, hasil, input oleh hasilnya. Lalu sama break, lalu pindah ke case 3 jika kita memilih pilihan 3. Lalu output Anda memilih luas lingkaran, output lingkaran. Lalu output input jari-jari dengan inputnya R dengan rumusnya hasil sama dengan pi kali R kali R. Lalu output hasil perhitungannya, output luas sama dengan menginput hasil break. Lalu default, di sini jika kita memilih angka selain 1 sampai 3 atau pilihan 1 sampai 3, outputnya akan menghasilkan menu tidak tersedia. Lalu jika kita sudah memilih pilihannya, akan keluar output ingin memilih menu lain. Nah, Y atau tidak. Nah, Y ini diinput oleh ulang. Nah, jika kita memilih Y, kita akan kembali ke atas, yaitu ke pilihan atau daftar menu bidang datarnya. Jika tidak, kita akan langsung keluar dan outputnya akan keluar terima kasih. Di sini juga ada while-nya. Di sini jika kita memilih ulang T, itu tidak akan langsung keluar, dan jika kita memilih Y, kita akan kembali ke atas. Lalu jika ditransaksikan ke C++ atau ke bahasa CPP, kita akan menghasilkan seperti ini. Di sini ada, pertama kita bikin
take, include, dan iStream. Dimaksud dari include iStream ini adalah perintah untuk mengincludekan atau memasukkan file header iStream sebelum proses compile-nya berlangsung. Nah, kenapa sih kita perlu menginputkan file header iStream ini? Nah, diperlukan agar kita bisa melakukan operasi input maupun output seperti cin dan cout. Kalau kita tidak memasukkan file header iStream ini, maka kita tidak akan bisa menggunakan perintah cin ataupun cout. Lalu di sini ada using namespace. Ini tuh kayak statement, ini berfungsi buat memberitahu program agar using namespace-nya yang bernama std ini bisa memerintahkan seperti cin, cout, dan ndl lain. Tanpa menggunakan ini, kita nggak akan bisa menggunakan perintah seperti cin, cout, maupun ndl itu. Lalu di sini ada inMain. InMain ini kan sebuah fungsi ya. Nah, di dalam fungsi ini tuh ada statement-statement. Nah, di setiap fungsi ini selalu diawali sama tanda kurung kurawal buka dan kurawal akhir di akhir. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Karena jika kita membuka sebuah program, komputer itu akan langsung mengeksekusi atau menjalankan statement yang ada pada fungsi main secara berurutan. Jadi bisa dibilang fungsi main ini merupakan kayak nyawa program komputernya. Jadi tanpa fungsi main, program komputer tidak akan dapat berjalan. Lalu di sini ada variabel-variabelnya. Ada integer pilihan R seperti tadi pada algoritma. Lalu ada floatnya panjang, lebar, hasil, tinggi, alas, pi sama dengan 3,14. Lalu ada char ulang, lalu ada do. Ini do itu untuk melakukan perulangan atau looping di awal. Lalu ada ini cout, yaitu outputnya data menu bidang data. Lalu cout 1 luas persegi panjang, 2 luas segitiga, 3 luas lingkaran. Ini outputnya. Lalu output juga pilihan Anda. Lalu kita masukkan cin atau input pilihan. Nanti akan keluar seperti menu. Lalu kita bikin switch case. Switch case ini untuk pilihannya ada 3. Jadi case pertama itu kasusnya adalah cout-nya. Jika kita memilih pertama, kita akan langsung keluar Anda memilih luas persegi panjang, lalu persegi panjang kita disuruh menginput panjangnya, lalu kita input panjang melalui keyboard, lalu kita keluar lagi output lebar, input lebar, lalu kita input lebarnya. Lalu sini ada rumusnya, hasil sama dengan panjang kali lebar, cout sama dengan hasil perhitungan, lalu cout luas sama dengan berapa, lalu kita input hasilnya dari rumus yang ada di sini. Lalu break, pindah ke kasus 2. Case-nya di sini jika kita memilih case 2 atau kasus 2 atau pilihan 2, lalu cout keluar, Anda memilih luas segitiga, lalu kita outputnya input alas, kita input alas, dan melalui keyboard, lalu outputnya atau cout-nya input tinggi, lalu kita input cin tinggi. Menggunakan rumus juga, hasil luasnya, rumus luasnya, hasil sama dengan 0,5 dikali alas kali tinggi, lalu cout hasil perhitungan, lalu luas sama dengan berapa, dan input hasilnya dari rumusnya. Lalu break, pindah ke kasus 3. Ada di sini, jika kita kasus 3, kita akan keluar memilih luas lingkaran. Nah, jika lalu kita disuruh menginput jari-jarinya, lalu cin R, ini cin sudah pasti terdapat dalam variabel-variabel di atas ini. Jadi kita tinggal menjalankannya. Lalu rumusnya pi
kali R kali R, si out hasil perhitungan, si out keluar, break. Nah, jika kalau default, jika kita tidak memilih pilihan 1 sampai 3, outputnya akan keluar menu tidak tersedia. Nah, lalu setelah itu jika kita memilih pilihannya, lalu akan keluar si out ingin memilih menu lain atau tidak. Jika kita memilih ya, kita akan melakukan perulangan atau looping. Nah, kemudian kita akan kembali ke atas ke daftar menu bidang datar. Di sini gunanya do while. Nah, do while ini digunakan untuk mengulang statement sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengecek statement di awal while apakah benar-benar. Jika benar, maka akan diulang atau kembali. Nah, jadi instruksi do while ini digunakan untuk perintah selama kondisi ada pada while masih terpenuhi dan benar-benar. Di sini kita ada while ulang. Jadi jika kita memilih tag, kita akan langsung keluar dan langsung keluar juga tampilan output terima kasih. Seperti itu. Lalu setelah itu kita bisa menjalankan programnya. Juga kita menambahkan return. Nah, return ini adalah statement untuk berfungsi yang memberikan exit status. Nah, dimaksud dari exit status itu kayak status laporan di akhir program yang ditunjukkan kepada sistem operasi. Itu. Itu kita coba run. Nah, jika di run akan menghasilkan seperti ini. Jadi kita tadi diminta untuk masukkan pilihan. Jika kita masukkan pilihan 1 pada menu, akan keluar input panjang, input lebar, lalu hasil perhitungannya. Jika kita ingin memilih menu lain, jika kita Y, memilih Y, di sini akan masuk lagi daftar menu bidang datar lainnya. Lalu kita bisa memilih bidang datar yang lain, seperti tadi pilihan 1, sekarang pindah ke pilihan 2, lalu menginput alas tinggi, lalu bisa menghasilkan luasnya berapa. Tapi jika kita tidak memilih Y, akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, jika kita memilih pilihan yang ada di dalam daftar menu ini, lalu kita tidak ingin memilih menu lain atau memilih T, akan menghasilkan output terima kasih dan tidak akan menampilkan kembali menunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.